Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kembali kita mau menyatakan penyembahan kita di hadapan Tuhan sebagai bentuk rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan yang Tuhan sudah nyatakan sepanjang hari yang kita lewati bersama. Karena itu mari siapkan hati kita untuk disapa oleh firman-Nya dan bersama-sama kita menaikkan doa malam agar kita dapat beristirahat dengan penuh damai. Saya jemput untuk berdiri dan kita mengangkat pujian, mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini itulah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memeliharakan ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita membaca bahagian firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian PKJ 47, buatlah hatiku lapang dan bersih. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang arahkan hatiku padamu, buatlah hatiku lapang dan bersih. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk berkumpul kembali di sekitar firman-Mu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami semua, sehingga ketika kami membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Mu, kami dimungkinkan untuk mengerti dan memahaminya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita untuk malam ini terambil dari kitab Keluaran pada pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh.
Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sampai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita perhatikan ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, semua orang yang ada di dunia ini membutuhkan perlindungan di dalam hidupnya. Baik itu perlindungan dari segala bentuk mara bahaya, sakit penyakit, bahkan maut yang mengancam kehidupannya. Terlebih di tengah kondisi hidup sekarang ini, perlindungan adalah kebutuhan yang paling mendasar. Orang lain bisa saja menjadikan harta benda mereka sebagai tempat perlindungannya. Mereka dengan hartanya dapat membuat atau membangun bunker di bawah tanah, atau menyewa dokter perawat khusus untuk mereka, bodyguard, dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, wabah corona telah mencelikkan mata banyak orang bahwa harta tak akan pernah memberi jalan keluar, bahkan jaminan keselamatan bagi setiap orang. Bisa jadi saudara-saudara, ada orang yang bekerja sama dengan kuasa kegelapan sebagai benteng perlindungannya. Tetapi wabah corona juga tidak peduli akan hal-hal seperti itu. Namun bagi kita sebagai orang percaya, tidak ada tempat perlindungan yang aman bagi kita di bumi ini selain Tuhan. Kita mau berkata sama seperti sang pemazmur dalam Mazmurnya yang ke-62 ayat yang ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudara-saudara, gambaran yang luar biasa tentang perlindungan Tuhan terhadap orang percaya adalah perayaan Paskah, ketika bangsa Israel hendak keluar dari Mesir.
di mana setiap keluarga harus mengambil anak domba atau kambing domba jantan yang tidak bercela, berumur setahun, dan yang dikurung selama 14 hari dalam proses pentahirannya. Rasanya persis sama dengan waktu atau tenggang waktu lamanya seorang di karantina. 14 hari. Setelah melalui proses itu, kambing atau domba jantan disembelih pada waktu senja. Dan darahnya diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu rumah-rumah anak-anak Israel. Kemudian daging dari domba atau kambing harus dibakar dan dimakan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Dan pada saat Tuhan melewati Mesir untuk menjatuhkan penghukumannya dengan jalan membunuh semua anak sulung, baik manusia maupun binatang, maka darah yang dibubuhkan pada tiang dan ambang pintu atas dari rumah-rumah anak-anak Israel tidak akan kena tulah, dan seisi rumah itu akan luput dari kebinasaan. Darah domba telah menjadi perlindungan bagi bangsa Israel di tanah Mesir. Satu catatan dalam bacaan kita, bahwa darah anak domba yang tak bercacat ini menjadi sebuah pertanda bahwa tidak ada satupun dalam dunia ini yang bisa memberi jaminan untuk keselamatan hidup manusia. Sebab harus ada korban yang tidak bercacat. Yesus adalah anak domba Allah. Ia adalah korban yang tak bercacat dan bercela. Ia adalah anak domba yang sempurna. Dan karena itu hanya Dia yang dapat memberi jaminan untuk kehidupan dan keselamatan manusia. Hanya di dalam Dialah ada kepastian tentang masa depan. Sehingga benar apa yang Ia katakan, di luar Aku, kamu tak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku, jikalau sepanjang perjalanan hidup bangsa Israel, perlindungan Tuhan benar-benar nyata dan sempurna. Bahkan Tuhan berulang-ulang kali meyakinkan bangsa Israel tentang perlindungannya kepada mereka. Seperti ketika mereka dibuang ke Babel. Tuhan menyampaikan pesan melalui nabinya di dalam Yesaya pasal 31 ayat 5. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ia melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya, dan menjauhkannya dari celaka. Tentu hal ini juga yang ada di dalam diri Yesus untuk kehidupan saudara dan saya. Ia berharap supaya tidak satupun daripada kita hilang. Tidak satupun daripada kita binasa.
Ia bergumul di dalam doanya meminta perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Aku meminta kepadamu ya Bapa, supaya jangan satupun dari mereka yang percaya kepadaku hilang di hadapanmu. Sebagaimana engkau dan aku satu. Semoga mereka juga satu di dalam kita dan kita di dalam mereka. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, walau sekarang jalan yang kita lalui terasa sulit, penuh onak dan duri, jika kita sungguh-sungguh hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan, sama seperti Israel ketika mereka melakukan apa yang Tuhan mau, maka tidak satupun daripada mereka yang binasa. Demikianlah hendaknya hidup kita berpadanan dan selaras dengan keinginan Tuhan. Sehingga ketika kita hidup demikian, maka kita akan mengalami keselamatan yang sempurna dari Tuhan. Percayalah, Tuhan adalah perlindungan yang sejati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami telah merenungkan firman-Mu. Keselamatan yang Engkau beri kepada Israel di tengah-tengah merebaknya wabah yang mengancam kehidupan di Mesir. Mereka adalah bahagian dari sasaran pembinasaan jika mereka tidak mengikuti perintah-Mu. Hal yang sama sedang kami alami. Sedang menguasai dunia ini. Sungguh kami ada di dalam bayang-bayang kematian. Jikalau kami tidak berlaku benar di hadapan Tuhan dan mengikuti segala ketentuan Tuhan, maka sungguh kami pasti binasa. Karena itu karuniakanlah hikmat kepada setiap kami, agar kami setia di dalam melakukan perintah-Mu. Dan jelikan mata kami, bahwa Engkau berkehendak memakai pemerintah kami sebagai sarana untuk menyampaikan segala keinginan Tuhan. Sehingga kami taat dan setia untuk melakukan setiap arahan dan imbauan. Dan kami akan beroleh selamat dari mara dan bahaya. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkaulah perlindungan yang sejati. Dan karena itu kiranya Tuhan memberkati seluruh umat-Mu dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan keluarga. Memberkati anak-anak cucu mereka, mempercukupkan segala keperluan hidup mereka, mengaruniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat kepada mereka, sehingga damai-Mu ada dalam hidup mereka, walau mereka berjalan di tengah situasi yang sangat menakutkan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak akan mencederai setiap kami yang percaya. Justru oleh kuasa-Mu kami beroleh damai dan keselamatan. Hamba berdoa dan memohonkan berkat untuk anak-anak jemaat-Mu yang berulang tahun. Buat anak kekasih Esron Arundaya Majid, dan buat Chelsea Virginia Gisel Manga,
Mari Tuhan, sempurnakan sukacita anak-anak kami bersama orang tua dan keluarga. Dan lanjutkan kasih-Mu, tuntunan-Mu untuk meraih masa depan. Menyatakan berkat bagi setiap mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh. Biarlah kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Pertolongan Tuhan boleh dialami. Kesembuhan yang daripada Tuhan menjadi bahagian yang melahirkan sukacita. Memberkati dan meneguhkan umat-Mu yang telah lanjut usia. Jaga, lindungi, peliharakan hidup mereka, agar mereka boleh bersuka cita menjalani hidup dalam kebersamaan dengan anak-anak cucu. Menghiburkan setiap orang yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya mereka tidak kehilangan harapan untuk terus melangkah meraih kehidupan dan masa depan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati rumah tangga hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Memberkati istri hamba-Mu dan mengaruniakan hikmat kepadanya dalam kebersamaan untuk mengemban panggilan pelayanan di sini. Memberkati anak-anak hamba-Mu, Ade, Diel, Epi, bahkan Ita dan Geri. Tuhan berkati mereka demi meraih masa depannya. Memberkati kekasih kami, Pina, di dalam tugas bersama melayani umat-Mu di Jemaat Masaleh. Pun demikian Cali yang terlibat dalam mengambil bahagian di tengah-tengah pelayanan ini. Tuhan berkati. Memberkati orang tua kami, kaum keluarga kami dimanapun mereka berada, bersama dengan seluruh kaum keluarga jemaat-Mu. Memberkati setiap orang yang setia untuk mengikuti tayangan live dari Jemaat Masaleh. Diberkatilah hidup mereka dan dilimpahilah mereka dengan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan dan syukur kami. Memohonkan kasih dan perlindungan-Mu sepanjang malam karunia-Mu. Kiranya boleh kami lewati dengan penuh selamat. Kami sampaikan doa dan harap kami di dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, menanti berkat daripadanya, kita bangkit berdiri dan menyanyikan Walau Seribu Rebah. Tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah ku tinggalkan diriku.
Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan adalah perlindungan yang sejati. Karena itu letakkanlah harapanmu kepadanya, percayalah bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkanmu. Arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, demikianlah ibadah kita. Kiranya menjadi berkat bagi seluruh jemaat dan semua yang menyaksikannya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkatimu.